Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hadijah. Dan hari ini kita punya topik super menarik buat kalian yang penasaran sama dunia perikanan. Nah, khususnya pada budidaya ikan kue kuning. Kita akan membahas soal pengaruh hormon GnRH terhadap pemijahan dan kualitas telur ikan ini. Pembahasan kita banyak mengacu ke penelitian dari Setiawan dan tim di tahun 2016. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Judul kita kali ini adalah pengaruh GnRH pada pemijahan dan kualitas telur ikan kue kuning. Ini sejalan dengan penelitiannya Setiawan DKK 2016. Yang mau tahu gimana sih hormon GnRH ini bisa bantu ikan kue kuning bertelur dan apa dampaknya ke kualitas telur yang dihasilkan. Ini penting sekali buat kemajuan budidaya ikan laut. Biar mudah dipahami, kita bahas dulu ringkasan singkat dari penelitiannya. Jadi, inti penelitian Setiawan DKK 2016 ini mau mengecek seberapa ampuhnya GnRH ini buat bikin induk ikan kue kuning lebih banyak yang ikut memijah. Hasilnya, ternyata GnRH memang bisa bikin lebih banyak induk yang berkontribusi. Tetapi, ada catatan penting untuk beberapa aspek kualitas telurnya, seperti daya apung dan tingkat pembuahannya, justru bisa menurun. Jadi, ada plus minusnya yang mesti kita perhatikan. Kenapa sih penelitian soal GnRH ini jadi penting? Nah, mari kita lihat latar belakang dan apa tujuan utamanya. Ikan kue kuning kalau memijah di penangkaran itu sering tidak konsisten dan kualitas telur bervariasi, sehingga memperhambat produksi benih. Menurut Setiawan DKK 2016, ini bisa bikin variasi genetiknya jadi kurang oke atau kurang baik. Nah, GnRH ini diharapkan bisa jadi solusi biar lebih banyak induk yang mau memijah. Makanya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengecek atau memastikan benar tidak GnRH bisa bikin lebih banyak induk memijah dan bagaimana efeknya ke kualitas telurnya. Penasaran kan gimana penelitiannya dilakukan? Nah, mari kita bahas metodenya mulai dari ikan yang dipakai. Dalam penelitian Setiawan DKK 2016 ini, memakai ikan kue kuning hasil budidaya. Ikan-ikan ini dibagi jadi dua grup. Satu grup kontrol yang tidak diapa-apakan atau tidak diberikan perlakuan, dan satu grup lagi yang diberikan implan GnRH. Dosis hormonnya itu 500 mikrogram per ikan, dan diberi dalam bentuk pelet biar hormonnya lepas pelan-pelan ke tubuh ikan. Selanjutnya ke metode. Nah, gimana cara mereka memantau proses pemijahan dan nilai kualitas telurnya? Tim Setiawan ini, mereka mengumpulkan semua telur, baik yang mengapung maupun yang tenggelam. Terus dihitung. Untuk kualitas telurnya, mereka melihat dari tingkat pembuahan. Berapa banyak telur yang hidup sampai diameter gumpalan minyak di dalam telur. Perkembangan gonad induknya juga tidak lupa diamati. Biar hasilnya akurat dan bisa dipercaya, semua data pastinya diolah pakai statistik. Gimana caranya? Nah, di jurnal Setiawan DKK 2016 dijelaskan kalau mereka memakai berbagai macam uji statistik buat bandingkan data antara kelompok ikan. Jadi,
Kalau ada perbedaan bisa dipastikan itu benar, beda secara ilmiah, bukan cuman kebetulan. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian yang paling dinantikan, yaitu pembahasan mengenai hasil penelitiannya. Kita mulai dari efek GNRH ke proses pemijahan ikan kue kuning. Bisa dilihat pada layar, ada 3 poin penting terkait efek GNRH pada pemijahan ikan kue kuning, yang juga sejalan dengan temuan dari penelitian Setiawan dan kawan-kawan di tahun 2016. Pertama, soal induksi ovulasi. Di sini jelas disebut kalau GNRH itu bisa mempercepat dan menyinkronkan ovulasi atau pelepasan sel telur. Kalau kita bandingkan dengan kelompok ikan yang tidak diberikan GNRH atau kelompok kontrol, jadi waktunya bisa lebih seragam dan lebih cepat, sehingga ini praktis sekali untuk di hatchery. Kedua, kita lihat produksi telur. Nah, volumenya atau jumlah telurnya ternyata lebih tinggi pada kelompok ikan yang diberikan GNRH. Ini menunjukkan kalau hormon ini efektif merangsang pelepasan sel telur yang sudah matang. Jadi potensi panen telur bisa lebih banyak. Poin yang ketiga adalah waktu pemijahan. Dengan GNRH, interval atau jarak waktu antara penyuntikan hormon sampai ikan ovulasi itu menjadi lebih pendek dan lebih teratur. Artinya, kita bisa lebih prediksi kapan ikannya akan memijah setelah dikasih perlakuan. Ini penting sekali untuk perencanaan di fasilitas pembenihan. Jadi, secara umum, dari sisi pemijahan, GNRH ini menunjukkan hasil yang baik atau positif. Prosesnya jadi lebih terkontrol dan hasilnya lebih optimal. Perlu dicatat bahwa ini baru merupakan salah satu aspek. Nah, pada pembahasan selanjutnya akan dibahas pula pengaruh terhadap kualitas telur, karena aspek tersebut juga memiliki signifikan yang tinggi atau tidak kalah penting. Pada slide ini kita akan merangkum dengan jelas beberapa efek penting dari pemberian GNRH pada kualitas telur. Nah, mari kita bahas satu persatu. Seperti yang tertera di nomor 1, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat fertilisasi yang signifikan pada kelompok telur yang diberikan perlakuan GNRH dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini artinya persentase telur yang berhasil dibuahi menjadi lebih rendah. Tentu saja ini adalah poin krusial karena fertilisasi adalah langkah awal dari sebuah kehidupan. Beralih ke nomor 2. Kita melihat adanya penurunan tingkat pengapungan telur. Mengapa ini penting? Karena persentase telur yang mengapung umumnya dianggap sebagai indikasi telur berkualitas baik. Dengan GNRH, persentase telur yang mengapung secara signifikan lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa kualitas fisik telur mungkin terpengaruh. Namun, ada satu poin menarik di nomor ketiga ini. Nah, meskipun ada penurunan dalam fertilisasi dan pengapungan, ukuran atau diameter telur secara keseluruhan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan GNRH dan kelompok kontrol. Ini menunjukkan bahwa GNRH mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan ukuran telur, tetapi lebih pada aspek kualitas internal dan fungsionalnya. Sekarang kita beralih ke nomor 4 yang merupakan konsekuensi dari poin-poin sebelumnya. Akibat dari penurunan tingkat pengapungan dan fertilisasi, jumlah telur yang dianggap viabel atau layak juga lebih rendah pada kelompok perlakuan GNRH. Telur viabel
adalah telur yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi embrio yang sehat. Jadi, penurunan ini tentu saja menjadi perhatian serius. Terakhir, dan tidak kalah penting adalah poin yang kelima, yaitu penurunan diameter gumpalan minyak telur. Diameter gumpalan minyak atau oil globule pada telur dari induk yang diberi GNRH secara signifikan lebih kecil. Mengapa ini krusial? Karena gumpalan minyak ini berfungsi sebagai cadangan energi awal yang vital bagi embrio. Jika ukurannya kecil, ini bisa menyebabkan dampak negatif pada kelangsungan hidup dan perkembangan awal embrio. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun GNRH sering digunakan untuk memicu pematangan, penggunaannya perlu dipertimbangkan dengan cermat karena dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas telur, terutama pada aspek fertilisasi, viabilitas, dan cadangan energi awal embrio. Nah, kemudian kita akan mengupas tuntas manfaat GNRH dalam budidaya ikan kue kuning. Nah, seperti yang tertera pada layar, ada 3 poin utama yang perlu kita garis bawahi. Poin pertama adalah sinkronisasi ovulasi. Ini adalah salah satu manfaat paling signifikan dari GNRH. Dengan GNRH, kita bisa memicu ovulasi pada induk ikan secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Apa keuntungannya? Ini akan sangat memudahkan pengumpulan telur dan perencanaan produksi larva secara efisien. Bayangkan jika induk ikan memijah tidak serentak, proses pengumpulan telur akan menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Nah, dengan sinkronisasi, kita bisa mendapatkan jumlah telur yang banyak dalam satu waktu yang sangat penting untuk skala produksi. Kemudian, ini mungkin terdengar kontradiktif dengan pembahasan kita sebelumnya, tetapi penting untuk dipahami bahwa efek GNRH bisa bervariasi tergantung dosis, waktu pemberian, dan spesies ikan. Pada konteks tertentu, GNRH justru dapat mendukung kematangan oosit yang optimal dan cadangan nutrisi yang cukup untuk embrio. Ini berarti dengan dosis dan protokol yang tepat, GNRH bisa membantu memastikan telur yang dihasilkan matang sempurna dan memiliki bekal energi yang cukup untuk perkembangan embrio. Ini sangat krusial untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup larva. Terakhir adalah poin tentang efektivitas hormonal. Nah, GNRH bekerja dengan merangsang pelepasan gonadotropin, yaitu hormon yang secara alami memicu ovulasi dan pemijahan teratur pada ikan. Dengan kata lain, GNRH ini meniru atau mendorong proses hormonal alami tubuh ikan untuk memicu reproduksi. Ini memungkinkan pembudidaya untuk mengontrol siklus reproduksi ikannya. Bahkan pada spesies yang sulit memijah secara alami di lingkungan budidaya. Jadi, meskipun kita perlu berhati-hati dengan potensi efek negatif yang mungkin timbul, tidak bisa dipungkiri bahwa GNRH menawarkan solusi yang efektif untuk tantangan reproduksi dalam budidaya ikan kue kuning ini. Dengan pemahaman yang tepat tentang dosis, waktu, dan kondisi lingkungan, GNRH dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya. Setelah membahas efek dan manfaat penggunaan GNRH, saatnya kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu pertimbangan dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan.
Nah, bagaimana kita dapat mengoptimalkan penggunaan GNRH agar kegiatan budidaya menjadi lebih efisien dan berkelanjutan? Baik, mari kita fokus pada 3 poin utama yang terdapat pada slide ini. Nah, poin pertama berkaitan dengan dosis dan metode pemberian. Aspek ini merupakan fondasi utama dalam penggunaan hormon atau senyawa aktif dalam kegiatan budidaya. Seperti yang telah dijelaskan, diperlukan optimalisasi dosis serta metode pemberian GNRH yang sesuai dengan kondisi budidaya dan karakteristik populasi ikan. Nah, poin yang kedua adalah variasi lingkungan, yang sering kali dianggap sepele, padahal memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, faktor-faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, kualitas air, serta fotoperiodisitas perlu diteliti lebih lanjut dalam kaitannya dengan respon terhadap GNRH. Nah, selanjutnya, poin ketiga yang tidak kalah penting adalah pengembangan protokol. Dengan semua data dan temuan yang telah diperoleh, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk menyusun protokol pemijahan yang efisien serta berkelanjutan. Nah, protokol ini harus mencakup tidak hanya dosis dan metode pemberian hormonnya, tetapi juga prosedur persiapan induk, penanganan telur, hingga manajemen larva pasca pemijahan. Nah, tujuannya adalah untuk membangun sistem budidaya yang tidak hanya memaksimalkan hasil produksinya saja, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan ikan maupun lingkungan, sehingga dapat mendukung praktik budidaya yang berkelanjutan dan jangka panjang. Nah, akhirnya kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah GNRH itu memang efektif buat bikin induk ikan kue kuning lebih banyak dan lebih seragam waktu pemijahannya. Ini sesuai sekali dengan temuan Setiawan DKK 2016, tetapi kalau ada yang bilang GNRH itu meningkatkan kualitas telur secara signifikan, nah itu perlu diluruskan. Soalnya jurnalnya justru menunjukkan adanya penurunan di beberapa aspek kualitas telur. Jadi GNRH ini ibarat pisau bermata dua, potensinya besar, akan tetapi penggunaannya harus super hati-hati dan penuh pemahaman. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih dalam lagi, ini dia sumber utama pembahasan kita, yaitu jurnal ilmiah dari Setiawan dan timnya yang terbit pada tahun 2016 di Aquaculture Report. Nah, judul lengkapnya adalah Pengaruh Analog Hormon Pelepas Gonadotropin GNRH terhadap pemijahan dan kualitas telur ikan kue kuning. Nah, itu tadi kupasan tuntas kita soal pengaruh GNRH pada ikan kue kuning. Berdasarkan studi kasus dari Setiawan dan kawan-kawannya, kesimpulannya GNRH punya potensi besar buat membantu manajemen reproduksi. Akan tetapi, kita juga harus waspada sama dampaknya ke kualitas telurnya. Nah, semoga video kali ini dapat menambah